Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Dinara Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang awal mula perjalanan aku kenal dengan sholawat. Awal mula aku benar-benar dawamin sholawat gitu ya, sampai sejauh ini, sampai detik ini, dan apa aja sih yang udah aku rasakan gitu selama aku mulai istiqomah dawamin sholawat sampai sekarang ini. Jadi buat kalian yang ingin tahu kayak apa kisahnya atau ceritanya gitu, simak video ini sampai habis. Oke? Kalau kalian udah ngikutin aku dari aku punya channel yang sebelumnya itu ya, yang channel DN Lestari itu udah sedikit banyak aku sering banget nyinggung gimana awal mula aku dawamin sholawat ini. Jadi aku bener-bener ya istiqomah, bener-bener mulai ngamalin sholawat itu sejak tahun 2016 awal. Dan itu awal mulanya karena aku kesulitan ngerjain skripsi aku. Di saat yang aku mengalami kesulitan tersebut, aku kemudian kenal dengan Riyadhah ya, Riyadhah yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, Riyadhah 40 hari gitu. Dan di dalam rangkaian Riyadhah tersebut itu ada amalan yang namanya amalan sholawat. Dan awal mula aku mulai istiqomah bersolawat itu, aku nggak langsung ngamalin banyak gitu, nggak seperti yang sekarang ini ngamalin 4 jenis sholawat. Tapi saat itu, saat aku pertama kali mulai itu, aku ngamalin yang 1000 kali sholawat setiap hari. Dan itu pun dicicil gitu, setiap selesai sholat 200 kali. Dan bacaannya itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah itu setiap harinya selama kurang lebih 1 tahun. Dan selama kurang lebih 1 tahun tersebut, aku ngamalin yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali setiap harinya. Itu aku benar-benar ngerasain yang namanya berbagai macam keajaiban gitu. Dan saat itu, saat aku udah lulus itu, sudah selesai skripsinya, aku mulai berani untuk punya impian besar gitu. Apalagi aku tuh udah baca berbagai macam bukunya Ustadz Yusuf Mansur, dan juga ditambah lagi dengan putri beliau ya, Wirda Mansur, itu juga ngajakin anak-anak muda untuk berani bermimpi gitu. Dan berani bermimpinya ini dengan kita mengandalkan Allah gitu. Salah satunya adalah dengan wasilah kita ngamalin sholawat. Dan di saat itu pula aku langsung kayak tancap gas gitu loh, berani bermimpi juga untuk pingin keliling dunia gitu. Nah, kenapa impiannya keliling dunia? Itu karena aku mikir gini, selama ini orang yang bisa keliling dunia itu selalu dipandang sebagai orang yang punya duit aja gitu, atau artis lah, atau selebgram lah, atau ya orang-orang yang kaya raya gitulah ya. Nah, sedangkan aku posisinya saat itu adalah belum punya pekerjaan karena baru lulus juga. Kemudian keluarga aku bukan orang kaya, kita dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian aku itu juga gak pinter-pinter banget gitu, otak aku pas-pasan. Kemudian ya intinya saat aku berani untuk mulai bermimpi itu, keadaan aku itu benar-benar nol gitu, gak punya kemampuan apa-apa. Tapi justru itulah yang membuat aku semakin udah hajar aja dengan sholawat gitu. Aku amalin sholawat, aku benar-benar belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha segalanya gitu. Semuanya itu mudah bagi Allah. Kalau bagi aku sulit, tapi bagi Allah itu mudah. Dan alhamdulillah gitu ya, aku punya impian buat ke Jepang itu tahun 2016 kan, sejak lulus itu. Kemudian berdoa sama Allah, pingin ke Jepang gitu tahun 2017. Nah, ternyata gak dikabulin tuh tahun 2017, tapi ternyata Allah kabulkan di tahun 2018. Jadi intinya kita mengamalkan sholawat gitu ya, insya Allah itu pasti terkabul gitu. Kalau kata Habib Novel, pasti berhasil gitu. Tinggal kita mau menunggu atau enggak.
tinggal kita mau tetap yakin atau enggak gitu. Karena udah deh, kalau kita ngandalin Allah, insya Allah itu pasti berhasil. Makanya yang harus kita tanamkan saat ini adalah satu, yakin, dan yang kedua adalah sabar gitu. Jadi kita udah berdoa, kita udah yakin, ya udah kita tinggal nunggu gitu. Masalah waktunya kapan, jalannya dari mana, itu hanya Allah yang menentukan gitu. Kita tugasnya adalah yakin, sabar, yakin, sabar. Hari ini sholawat, besok sholawat, seterusnya sholawat gitu. Maka insya Allah tahu-tahu kita tuh udah sampai di impian kita, insya Allah. Sejak aku bisa berangkat ke Jepang itu aku ngerasa kayak yang ya Allah gitu ya, ini bener-bener salah satu keajaiban yang paling besar dalam hidup aku gitu. Anak kampung, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Nah, tapi bisa pergi ke Jepang. Dan aku ke Jepang itu sendirian. Itu pertama kali aku pergi ke luar negeri, pertama kali aku naik pesawat, pokoknya serba pertama kali gitu. Dan di sana aku tinggal bareng sama orang Jepang dan orang Jerman. Itu bener-bener apa ya, salah satu keajaiban yang paling besar gitu loh yang pernah aku alamin. Dan sejak saat itu, nah aku bertekad bahwa orang lain juga harus tahu gitu, orang lain juga harus punya impian, orang lain juga harus bisa merasakan apa yang aku rasakan gitu. Makanya aku berani bikin YouTube share tentang sholawat gitu. Dan ternyata Masya Allah responnya gitu ya luar biasa banget. Sampai di channel DNS Sutari itu aku lihat sekarang udah mencapai 100.000 subscriber lebih gitu. Jadi apa ya, bener-bener deh kalau sholawat ini tuh bisa membawa kita ke impian yang kita impikan gitu. Terus mungkin ada yang nanya gitu ya, loh Kak, kenapa kok nggak impiannya kok nggak umroh aja atau haji aja gitu? Kalau masalah umroh atau haji itu sudah apa ya, sudah pasti menjadi doanya setiap muslim sih menurut aku. Dan dari dulu aku selalu berdoa sama Allah bahwa kalau aku umroh atau haji itu nggak jalan sendiri gitu, tapi ngajak keluarga besar aku. Jadi makanya karena itu salah satu doa yang besar juga ya, umroh sekeluarga atau haji sekeluarga, maka ya mungkin sholawatnya harus diperbanyak lagi. Mungkin juga butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai impian yang lebih besar gitu. Tapi aku tetap yakin suatu saat aku bisa ngajakin keluargaku haji dan umroh bersama gitu, insya Allah. Mohon doanya, semoga doanya kembali kepada kalian semua. Jadi intinya sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 ini gitu ya, udah banyak banget keajaiban yang aku rasakan gitu. Yang pertama itu tadi, skripsi aku itu cepet selesai, padahal aku mulai belakangan daripada teman-teman aku. Kemudian aku bisa ke Jepang, aku bisa ngerasain tinggal di sana bareng orang Jepang, bareng orang Jerman. Dan itu pengalaman yang luar biasa yang mengubah cara pandang hidup aku. Kemudian yang ketiga, aku bikin YouTube ya, padahal aku tuh orangnya introvert, gak gampang apa ya, gak bisa ngomong lancar di hadapan orang. Aku tuh agak ansos anaknya, kalau ketemu sama orang itu kayak yang gimana gitu. Kemudian jadi apa ya, jadi setelah ngamalin sholawat nih aku kayak berani berbicara gitu loh. Rasanya ngomong itu jauh lebih lancar daripada aku yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah aku punya penghasilan yang jauh dari ekspektasi aku gitu. Dulu aku mikirnya kerja gajinya UMR gitu. Nah, tapi setelah mengamalkan sholawat ini, yang namanya uang gitu ya, itu selalu mengalir deras gitu. Bahkan ya sampai yang bulan September sama Oktober kemarin itu aku tiap bulan dapat gaji 14 juta sama 8 juta rupiah. Itu seorang guru honorer gitu loh ya, bisa punya gaji seperti itu tuh menurut aku ya itu keajaiban banget gitu ya. Jadi yang keempat itu adalah aku punya penghasilan sampai belasan juta. Dan yang kelima urusan-urusan aku yang lain gitu, itu rasanya apa ya, selalu ada aja jalannya gitu, selalu
selalu dibukakan pintunya gitu sama Allah. Jadi ya makanya meskipun channel aku dihack gitu ya, yang kemarin itu aku tuh pingin terus men-share gitu pengalaman tentang sholawat ini, karena menurut aku rugi deh kalau orang lain itu nggak tahu gitu betapa dahsyatnya amalan sholawat ini, betapa benar-benar ajaibnya amalan sholawat. Yang aku sebutkan tadi itu hanyalah yang besar-besarnya aja gitu loh. Jadi yang paling berkesan gitu loh dalam hidup aku. Tapi di luar yang aku sebutkan tadi itu banyak banget keajaiban sholawat yang aku alami. Dan yang paling utama itu adalah hati kita jauh lebih tenang. Kenapa ini yang paling utama? Karena kalau kita hatinya tenang gitu ya, maka masalah sebesar apapun, hutang sebesar apapun, dan impian sebesar apapun, tapi kalau kita hatinya tenang, maka insya Allah kita tuh nggak bakal khawatir, kita nggak bakal takut, kita bakal ya bahagia gitu loh hidupnya. Apalagi apa ya, kalau kita hatinya tenang tuh ya udah deh, masalah segede apapun oke-oke aja gitu, nggak akan menggoyahkan diri kita gitu. Makanya salah satu fadilah sholawat yang paling besar yang aku rasakan itu ada yang paling utama adalah hati jauh lebih tenang. Dan bukan berarti setelah aku ngamalin sholawat gitu ya, hidup aku rasanya mulus aja, nggak ada masalah gitu. Justru beberapa bulan terakhir itu aku merasakan yang namanya masalah gitu. Salah satunya aku yang kecelakaan mobil gitu ya, dan itu aku harus ganti rugi sebesar hampir 12 juta rupiah. Kemudian aku harus kehilangan channel YouTube aku, dihack gitu. Kemudian beberapa saat yang lalu aku juga merasakan yang namanya patah hati gitu. Jadi yang gak mulus-mulus aja gitu. Jadi meskipun punya masalah, itu kita kayak yang oke nih, gak apa-apa gitu. Karena ya itu tadi, salah satu fadilahnya adalah hati kita jauh lebih tenang gitu. Jadi ya udah pasrah aja sama Allah, kita sibuk aja sholawatan gitu. Maka insya Allah masalah itu akan ya tiba-tiba selesai gitu. Nah itu tadi kisah perjalanan aku ngedawamin sholawat sejak awal mulanya gitu ya, sejak tahun 2016 sampai detik ini tahun 2020. Dan insya Allah berniat seumur hidup ngamalin sholawat. Semoga semakin hari semakin bertambah banyak bacaan sholawatnya, entah itu mau punya hajat atau enggak, ya tetap gitu. Insya Allah bismillah bisa istiqomah sampai seumur hidup gitu. Dan ya mungkin buat teman-teman yang akan memulai ngedawamin sholawat atau akan mulai untuk ngamalin sholawat gitu ya, mungkin gak harus langsung banyak dulu gitu, gak langsung harus ngamalin berbagai macam sholawat kayak yang aku saat ini gitu. Tapi bisa dimulai dengan yang misalnya 100 kali sholawat gitu setiap harinya, atau 1000 kali sholawat, yang dicicil pun nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah istiqomahnya dan sabar gitu, sabar bahwa janji Allah itu pasti Allah penuhi gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngamalin sholawat, kemudian berdoa kepada Allah tentang hajat-hajatnya, tentang masalah-masalahnya, namun sampai saat ini mungkin hajatnya belum terkabul atau masalahnya belum selesai, jangan berputus asa gitu. Jangan berputus asa ataupun berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus tetap yakin, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa suatu saat gitu Allah pasti akan mengabulkan doa kita gitu. Ya kita ambil pelajaran aja dari kisahnya para nabi gitu. Kayak kisahnya Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah untuk diberi keturunan ya, dan ternyata Allah mengabulkan saat Nabi Zakaria itu usianya sudah tua, saat beliau sudah mungkin udah logikanya itu gak akan punya anak gitu, tapi ternyata Allah
mengabulkan doa beliau saat beliau merasa dirinya udah nggak mampu gitu. Itu diabadikan dalam surah Maryam gitu. Kalian bisa lihat kisahnya itu di surah tersebut. Jadi ya intinya itu tadi, semua bagi Allah itu mudah, semua bagi Allah itu mungkin, dan salah satunya kita meminta pertolongannya Allah itu adalah salah satunya adalah dari amalan sholawat ini. Kita bertawasul kepada Allah melalui pembacaan sholawat. Semoga hajat-hajatnya teman-teman semua terkabul, masalah-masalahnya Allah beri jalan keluar, Allah selesaikan, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian agar aku bisa semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share juga bila menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.